Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 5, tema 5, ekosistem, subtema 2, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem, pembelajaran 6. Nantinya yang akan kita pelajari adalah tentang gotong royong saling membantu antar warga masyarakat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, membuat teks non-fiksi tentang upaya masyarakat membina persatuan dan kesatuan. Yang terakhir, tentang pementasan tari daerah Luruk Langgai. Coba kalian perhatikan, di sini ada gambar tarian tradisional dari Indonesia. Persatuan dan kesatuan adalah hal yang utama. Bayangkan jika kita semua saling bermusuhan. Aku setuju, Din. Salah satu pemupuk persatuan dan kesatuan bangsa adalah dengan menciptakan dan melestarikan semua bentuk kebudayaan yang terdapat di Indonesia ini tercinta ini. Nah, Indonesia tercinta, kita harus saling memupuk persatuan dan kesatuan. Kebudayaan kita yang begitu beragam dengan jumlah penduduk yang amat besar justru merupakan kekuatan bangsa. Seperti yang ada pada poster itu ya, Din. Aku setuju dengan kalian semua, juga dengan poster itu. Dengan melestarikan kebudayaan Indonesia, kita menghargai jerih payah para pahlawan bangsa yang telah berjuang keras untuk mendapatkan kemerdekaan. Ya, dan salah satu budaya bangsa kita adalah semangat bergotong royong, saling membantu. Kebetulan aku punya artikel menarik tentang budaya gotong royong itu. Kita baca bersama yuk, teman-teman. Nah, di sini ada bacaan. Di buku kalian ada pada halaman 94. Merajut semangat kekeluargaan dan gotong royong. Gotong royong adalah pembantingan tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu-membantu sesama. Nah, amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kepentingan semua. Demikianlah penggalan pidato Presiden Soekarno yang disampaikan dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 untuk menjadikan gotong royong sebagai landasan semangat membangun bangsa. Gotong royong merupakan sebuah kegiatan bersama yang bertujuan mencapai kemajuan bersama. Gotong royong telah menjadi kepribadian bangsa dan budaya semenjak dahulu. Budaya ini telah ada sebelum Indonesia merdeka dan telah berakar di dalam kehidupan masyarakat. Gotong royong menumbuhkan rasa kebersamaan, kekeluargaan, dan tolong-menolong. Dengan demikian, rasa persatuan dan kesatuan nasional terus terbina. Lalu, bagaimana dengan semangat kekeluargaan? Keluarga dapat dilihat sebagai mereka yang memiliki hubungan darah dengan kita. Namun, sikap kekeluargaan yang ada di Indonesia tidak semata-mata didasarkan pada hubungan darah. Sikap saling menyayangi, saling mengasihi, melindungi, merasa saling memiliki, turut merasakan penderitaan saudara sebangsa dan setanah air.
merupakan contoh dari sekian banyak sikap kekeluargaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak dulu kala. Di tengah terpaan modernisasi, penting bagi kita sebagai generasi penerus bangsa untuk tetap menjaga dan memelihara semangat kekeluargaan dan gotong royong yang menjadi bagian dari kehidupan kita. Dengan mempertahankan semua sikap positif ini, persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia akan selalu terjaga dan terpelihara. Berdasarkan bacaan tadi, lakukan kegiatan berikut. Nah, dari bacaan tadi dapat Kak Wafik simpulkan ya, kita sebagai warga dan masyarakat di Indonesia, kita harus memupuk dan menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, lengkapi tabel berikut. Gunakan tabel berikut untuk mencatat beberapa contoh semangat gotong royong dan kekeluargaan yang terdapat di rumah dan di sekolah. Nah, ada banyak sekali teman-teman, misalnya saja seperti ini ya, mempelajari tarian tradisional dari daerah lain. Lalu gotong royong membersihkan lingkungan sekolah, dan masih banyak lagi. Sedangkan di lingkungan rumah belajar bersama dengan teman-teman di dekat lingkungan rumah. Nah, kalian kan mempunyai tetangga, mungkin ada teman yang sekelas dengan kalian yang berada di samping rumah kalian. Nah, itu bisa belajar bersama, saling diskusi, seperti itu. Nah, ketika ada tetangga yang sakit, kita harus menjenguknya, menengoknya, memberikan dia buah-buahan, seperti itu. Nah, perlu Kak Wafik jelaskan, yang ini itu ada pada halaman 95 yang paling atas. Ingat, ini halaman 95 yang paling atas. Nah, untuk yang kedua ini 95 yang bawah. Nah, itu sama ya teman-teman, kotaknya hampir sama. Nah, untuk 95 yang bawah ini hampir sama seperti yang tadi, hanya saja di sini kalian melakukan wawancara kepada teman, guru, kepala sekolah, pegawai sekolah, orang tua. Nah, kalian wawancarai apa saja yang telah dilakukan dalam lingkungan sekolah dan dalam lingkungan rumah berkaitan dengan gotong royong. Misalnya saja seperti ini. Kalian mewawancarai kepala sekolah, lalu kepala sekolah menjawab, "Saya dan para guru saling membantu dalam tugas di sekolah, tugas mengajar misalnya." Lalu kalian bertanya kepada guru, lalu guru menjawab, "Para guru saling menjenguk jika sakit." Nah, seperti itu. Itu di lingkungan sekolah, teman-teman. Lalu ada juga di lingkungan rumah, misalnya saja seperti ini. Nah, apa Kak beda dari 95 tabel yang atas dan 95 tabel yang bawah? 95 tabel yang bawah ini bersifat wawancara atau sesuatu yang pernah dialami oleh teman-teman di sekitar kita, orang-orang di sekitar kita. Nah, seperti itu. Ini halaman 95 yang bawah ya, teman-teman. Nah, sekarang kalian mendapat tugas untuk menyimpulkan hasil diskusi tadi. Hasil diskusi dan wawancara. Nah, apakah hubungan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong? Semangat kekeluargaan dan gotong royong merupakan kunci terwujudnya persatuan dan kesatuan. Nah, sehingga keutuhan bangsa terjaga. Mari kita sama-sama menjaga keutuhan bangsa. Bagaimana cara memperkuatnya? Cara memperkuatnya adalah dengan menumbuhkan kesadaran bahwa seorang individu itu
tidak mampu hidup sendiri. Artinya kita adalah manusia sosial, tidak mampu hidup sendiri, membutuhkan orang lain. Nah, di situ kita harus saling menolong sesama manusia, sesama makhluk hidup. Presentasikan hasil wawancara. Nah, kalian bisa mempresentasikan di depan teman-teman kalian ya. Lalu ayo menulis. Nah, di sini kalian mendapat tugas untuk membuat teks non-fiksi tentang semangat kekeluargaan dan gotong royong. Nah, ini bisa kalian buat sendiri ya. Namun ketika kalian kurang mengerti, kesulitan atau yang lainnya, kalian bisa tulis di komentar. Nantinya Kak Wafik usahakan untuk membantunya. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang tari Turuk Langai ya. Kan pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang tari tersebut ya. Lalu kalian pada pembelajaran hari ini mendapat tugas untuk memperagakan tari tersebut. Lalu apa pendapat kelompok kalian tentang tari tersebut? Nah, tari tersebut termasuk tarian yang khas, yang unik karena berhubungan dengan alam, misalnya saja seperti itu. Ini ada pada halaman 97, bisa kalian sesuaikan dengan pendapat dari kelompok kalian masing-masing karena ini bersifat pendapat individu atau pendapat kelompok kalian. Nah, di sini Kak Wafik hanya memberi contoh saja ya. Ayo berlatih, ada 5 pertanyaan, mari kita bahas satu persatu. Menurut pendapatmu, apakah yang dimaksud dengan gotong royong? Gotong royong adalah upaya untuk mencapai satu tujuan yang dilakukan bersama-sama. Adakah kegiatan gotong royong yang sering kamu lakukan? Nah, misalnya saja ikut serta dalam menyelesaikan tugas kelompok, piket kelas. Nah, seperti itu ya. Bagaimana dengan kegiatan gotong royong di sekolah dan di sekitar rumah tinggalmu? Nah, di sekolah misalnya saja membersihkan lingkungan sekolah. Di rumah, kerja bakti membersihkan lingkungan rumah atau lingkungan tetangga juga bisa. Menurutmu, bagaimana cara untuk meningkatkan semangat gotong royong? Dengan menumbuhkan kesadaran bahwa kita pasti membutuhkan orang lain. Nah, di situ akan menjadikan modal untuk kita semangat dalam bergotong royong. Apakah kegiatan piket kelas merupakan contoh penerapan semangat gotong royong? Iya. Kenapa? Karena piket kelas dikerjakan secara bersama-sama oleh anggota kelompok yang telah dibentuk. Nah, tujuan dari piket kelas sendiri adalah untuk membersihkan kelas yang akan dinikmati bersama. Pelajaran yang kita telah pelajari hari ini adalah tentang cara melakukan wawancara dan menarikan tari Turuk Langai. Pertanyaan apa sajakah yang belum bisa terjawab? Misalnya saja tidak ada. Sikap yang bisa kita kembangkan dalam pembelajaran hari ini adalah sikap gotong royong, cermat, teliti, dan mandiri. Apakah Kak Wafik ketika menerangkan terlalu cepat, teman-teman? Nah, ketika terlalu cepat kalian bisa tulis di komentar ya. Kurang lebih seperti itu. Ketika teman-teman ada saran, masih kurang paham, atau mungkin Kak Wafik salah ketik, salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar agar Kak Wafik dapat memperbaikinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.